Apa sih? Bukti saya pernah bekerja di Garuda, saya pernah bekerja di SQ, saya bukan pelakor. Terus apa lagi? Bukti apa lagi? Saya nggak suka. Untuk apa saya up-upkan bukti itu? Untuk mendapatkan apa? Baju bagus, ibu cantik sekali, terima kasih. Nggak ada topik selekin, pokoknya dia mah spill dress mam. Bukti apa? Ada buktinya, tapi untuk apa saya spill untuk apa? Orang yang berpikiran jelek aja terus, silahkan. Tapi kalau orang yang ibaratnya berpikiran dan tingkat level pemahaman edukasi, terus dia punya juga pergaulannya sudah di atas, ya nggak akan berpikiran kayak gitulah. Hari gini mana ada orang yang ngaku-ngaku pernah kerja di satu perusahaan, kalau tidak ya mungkin kalau orang tersebut biasa di tempat-tempat kayak gitu, berarti kan pergaulannya kalian udah tahu di tempat seperti apa. Kalau mami nggak ada gitu. Kalau orang mau bluffing ya lama-lama juga pasti akan ketahuan. Tetapi intinya kalau di pergaulan mami tuh nggak ada juga orang yang pengen bener-bener kekeh gitu. Kamu masa saat ini apa yang ada di hadapan kamu? Dia orangnya baik, dia orangnya suportif, dia orangnya netral. Misalnya ada kegiatan apa-apa dia support, ya udah itu yang kita lihat, bukan masa lalu dia. Kami nggak sejulit itu sih, kami nggak sejulit itu di pergaulan saya ya selama ini. Baru kali ini saya mendapatkan hal yang seperti ini. Dan teman-teman saya itu ya kebanyakan ya selain anak sekolah saya, teman-teman saya itu adalah mantan pramugari SQ dan mantan pramugari Garuda gitu. Jadi bagaimana mungkin gitu kalau saya berbohong mengatakan kalau saya itu adalah ini, sedangkan saya memang di lingkungan itu, ya emang di lingkungan itu karena memang teman-teman saya dan memang kami temanannya bagaimana ya karena satu sejawat, satu rekan kerja dulunya, seperti itu ya. Kamuflase banget. Ini dapur dan ruang tamu. Bener nggak sih 4 kali pelakor? Nggak ada mbak, nggak ada itu. 4 kali pelakor itu berarti saya udah berapa keluarga yang saya hancurkan. Nggak ada yang seperti itu ya mbak ya. Saya tidak tidak pernah dalam melakukan suatu hubungan dengan siapapun itu berniat menjadi seorang pelakor ataupun menghancurkan, merusak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk duit. Aduh, duit. Susah banget saya dapatkan duit mbak. Enggak sih. Sesusah-susahnya saya kampung, sawah, kebun, nenek kakek saya itu luar biasa mbak kali mbak. Tapi nggak berani sebut nama. Ya udah. Intinya orang iri saja, masya Allah. Mbak kerjanya apa? Saya sekarang udah nggak kerja. Udah Mi jangan. Kalaupun memang ada bukti valid, ya silahkan. Validnya itu seperti apa? Misalnya dia dapat dari narasumber siapa nih yang mengatakan bahwasanya saya itu ibaratnya 4 kali nikah, pelakor semuanya. Ya orang yang bersangkutan ber-attach langsung dengan saya itulah yang di-up-kan. Ya mukanya diliatin segala macam. Kronologisnya dia kenal sama saya, apa yang saya hancurkan, seperti itu. 8 kali katanya. PR banget nggak sih 8 kali? PR ya. Ya makanya sibuk banget pencitraan. Saya sibuk pencitraan. Citra apa? Saya nggak mau mengajukan sebagai wakil rakyat kok mbak. Jadi nggak butuh pencitraan. Boro-boro pencitraan mbak. Wong sampai saat ini, kemarin juga saya sharing tentang apapun gitu, tentang kehidupan rumah tangga bla bla bla. Nggak butuh pencitraan, tapi sharing aja mbak, sama-sama saling menguatkan.
Buat apa citra? Memangnya saya bisa makan dari pencitraan di TikTok? Enggak lah mbak. Ya saya mah cuman sharing-sharing aja mbak. Gitu. Kalau katanya bu, skincare-nya bu, kulitnya bu, iya ini, aku pakai ini. Ya semoga itu bermanfaat. Gitu. Saya juga suka nyanyi. Kalau saya nyanyi rame loh mbak. Paling enggak tuh sekitar ya sedikit-dikitnya itu 400, 300. Itu kalau saya nyanyi mbak. Berarti apa? Orang terhibur mbak. Tapi saya nggak minta apa-apa. Saya cuman tap-tap layar saja. Itu pun mereka juga nggak tap-tap layar. Nggak apa-apa. Saya nggak numpang makan, nggak cari makan di TikTok mbak. Bener-bener saya mau cari hiburan di TikTok ini. Nggak ada yang lain-lainnya. Dan effortless, kembali lagi saya katakan effortless. Saya mendapatkan followers, saya diikutin oleh orang ya karena orang ibaratnya seneng aja ngelihat mungkin saya nyanyi, mungkin baju-baju yang saya pakai gitu ya. Tak ada mbak, saya nggak pernah cerita-ceritakan orang, keburuk-burukan orang gitu, nggak pernah sih mbak. Ya, udah dulu ya. Aku mau siap-siap, mau nyapu-nyapu lagi di bawah. Setelah itu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami kata-kata mutiaranya dong. Jangan pernah tetap punya semangat dalam hidup ini. Semangat itu mencakup segalanya, ya. Semangat ibadah, semangat berpikiran positif, semangat menimbun hal-hal yang baik di diri kita. Semangat untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa atas berkah yang halal, rezeki yang halal, umur yang panjang dan bermanfaat. Ya, pokoknya semangat. Yang penting punya semangat dulu. Semangat selingkuh itu kamu Mbak Aida. Iya kan? Saya selingkuh dari siapa? Dari suami aku. Nggak mau. Aku maunya suami aku aja. Nggak mau selingkuh. Aku nggak mau selingkuh. Sudah tua semua, emberan Cin. Emberan. Saya tidak mau selingkuh. Udah tua mbak, ngapain selingkuh. Suami saya juga udah tua, pengennya bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Pacak nia nipu netizen, Allah maha melihat ne. Oma Ocha. Yang ku tipu siapa? Apa yang saya tipu pada netizen? Ada yang merasa tertipu nggak sama saya? Ucapan-ucapan saya. Ada yang saya tipu duit di sini? Ada yang saya tipu duit di sini? Ada yang saya tipu dengan kata-kata gombal-gombal gambil saya? Ada kata-kata semangat saya, motivasi saya itu membuat Anda terpuruk? Kalau tidak salah, saya hanya berusaha mengajak teman-teman semua untuk berpikiran positif, untuk tetap semangat, untuk mencari segala kebaikan dunia akhirat. Tertipu di mana Mbak? Kenapa Mbak merasa tertipu? Kalau Anda bilang saya tidak pernah bekerja di SQ, tidak pernah bekerja di Garuda, ya udah oke aja Mbak, nggak masalah. Nggak usah percaya Mbak, nggak usah percaya. Ya, Ibu Omah ya. Bahayanya saya apa? Saya menipu Anda apa? Kalau Anda merasa tertipu dengan saya, katanya tidak hanya Oma Peot yang merasa tertipu Mami. Ya, misalnya Anda tidak percaya saya kerja di SQ, nggak masalah, nggak usah percaya. Saya katanya tidak, saya memang pelit katanya. Saya memang segala macam, sampai pun saya pelakor atau percaya aja itu. Tidak merugikan siapa-siapa, yang jelas tidak merugikan saya. Itu urusan Anda mau percaya ataupun tidak. Iya, didenak diladenin, iya. Bahayanya apa? Enggak, tunggu dulu Mbak. Aku beneran. Bahayanya apa? Kurang nasi di piring Anda. Kurang duit Anda gara-gara nonton saya. Oh iya ya, kayaknya kurang. Nonton pakai kuota mahal.
Maafkan Jin kalau begitu. Heran saya, tertipu apa? Saya nipu duit. Nipu apa? Suami Anda saya ganggu. Begitu maksudnya. Siapa suami Anda? Baper. Pencitraan nenek. Saya mau jadi presiden apa? Apa kamu yang akan menjadikan saya presiden sampai saya butuh pencitraan? Faedah sana sini. Iya, benci banget. Heran aku juga. Pencitraan apa? Saya citra buat apa citra? Itu skincare citra masih adakah? Pelakor, suami kamu yang sama ambil? Atau suami kamu diambil sama pelakor? Saya doakan kalau itu terjadi sama kamu kuat, introspeksi diri. Soalnya belum apa-apa kamu emang udah busuk hati. Iya, ya kan? Siapa tahu suami kamu bukan pelakor sebenarnya. Dia adalah jawaban dari doa-doa kamu sendiri. Mungkin kamu sudah gak nyaman sama suami kamu, ataupun sebenarnya kamu sudah ditinggalkan oleh suami kamu. Mungkin itu adalah jawaban dari doa-doa kamu, di mana kamu sebenarnya merasa tertekan tinggal sama suami kamu. Dan kamu berdoa, ya Allah berikanlah ini jalan yang terbaik terhadap hambamu dan suami hambamu. Ya didatangkanlah orang lain. Kenapa kau marah? Terus kau marah-marah sama aku? Yang punya masalah kau sama laki kau. Kenapa kau marah sama aku? Iyo, kamu punya masalah dengan suami kamu. Mungkin kamu sakit hati, terus kamu mau hujat aku. Masalahnya apa? Masalahnya di apa? Nggak pernah saya akrab sama dia itu, hanya ketemu-ketemu saja. Ketemu-ketemu di acara-acara event-event aja. Ya saya juga pengajian mas mbak ya, sama grup pengajian saya di kompleks saya. Kenal ya kenal, tapi bukan temen. Ya sabar. Mami aslinya orang mana sih mam? Aku orang Sumatera Selatan. Benar banget kata mami. Jangan-jangan kamu pelakor yang tidak sukses. Jadi kamu harus menelan pil-pil pahit tentang menjadi seorang pelakor yang tidak sukses. Kasihan deh lo. Terus selalu marah sama aku. Apa marah? Tapi pernah Neti meminjam baju ya. Saya tidak pernah meminjam. Saya dikasih baju iya. Terus sekarang bajunya pun sudah di mana saya juga nggak tahu. Karena aku biasanya mohon izin kalau memang biasanya baju-baju yang sudah tidak terpakai lagi itu saya taruh di tas, saya sumbangkan. Karena memang ada yang meminta sumbangan tersebut gitu. Baju-baju saya, baju kakak-kakak saya, adik-adik saya, baju-baju yang memang masih layak pakai tetapi sudah tidak lagi saya pakai. Nah, baju tersebut sudah ada. Mungkin sudah ada saya berikan karena saya tidak pernah meminta ataupun meminjam. Orang tersebut memberikan baju tersebut katanya memang sudah tidak kepakai lagi sama dia. Jadi pada saat itu pun saya memakai baju itu karena di rumahnya dia, dan pada saat saya mau ambil baju saya lagi ke rumah saya, meminta saudara saya ambil, dia tidak kasih. Dia bilang ngapain? Nah itulah orang yang terlalu apa ya bahasanya itu. Dia sendiri yang neken mau ngasih, setelah dia tidak dapatkan apa yang dia inginkannya, dia ungkit-ungkit lagi. Terus dia putar balikan faktanya. Kita bingung ya. Ya. Butuh uang. Mami, lisanmu ketua mami udah punya citralen, nggak apa pencitraan.
diungkit. Makanya kita jangan mau terima. Loh, bagaimana saya tidak mau terima? Saya mau ngambil baju saya pulang tidak boleh. Saya mau ngambil baju saya pulang tidak boleh, dipaksa. Enggak usah. Ngapain? Balik lagi. Ya namanya kita nganggap orang udah kayak rumah, apa tuh namanya, dia kan yang ngundang kita ya. Terus dia memberikan suatu kenyamanan, masa kita enggak, aku nak balik, enggak, aku enggak mau, aku pakai baju kamu. Sombong kali lah kita, ya kan? Bajunya dikembalikan mami. Pada saat itu akadnya itu, ini baju kamu pakai, udah buat kamu aja. Sama saya ini sudah tidak dipakai lagi, karena emang itu udah kecil ya bajunya itu, seperti itu. Maksudnya kecil tuh ya pas banget lah sama badan aku. Kalau dipakai sama dia kayaknya udah nggak bisa muat gitu. Jadi cobalah kalian tempatkan diri kalian pada posisi saya. Pada saat kalian dikasih, terus kalian kembalikan lagi, menurut kalian sopan nggak itu? Kalau aku ngasih kalian baju, ya, iya, aku kasih kalian baju, terus mohon maaf nih kalian balikin lagi ke saya akan merasa kalian kurang ajar, ya. Paling juga baju jelek, mau bajunya yang saya kasih ke kamu itu jelek, maunya itu udah berapa kali saya pakai, kalau kamu balikin lagi ke aku ngerasa tersinggung loh. Ya, dibandingkan style mami sama si gembrot sampai sini paham. Mami nggak sopan lah, mending dikasih ke orang lain. Betul banget mbak. Jadi akadnya pada saat itu adalah memberi, bukan saya minta. Buat keset mam, teganian kau, jangan. Masih layak kok dipakai sama orang-orang lain ya. Enggak lah. Jadi saya insya Allah kalau dia ikhlas ya, baju itu masih bermanfaat dan masih dipakai sama orang, ya gitu. Kasih ke Abu Jaya, hai mami cantik, iya mbak ngomongnya. Tapi kalau saya berteman, kamu tuh cari tahu arti teman itu apa. Saya itu ketemu sama dia itu pada saat event-event saja. Nah, kamu ada nggak orang misalnya yang sering kamu ketemu tapi kamu nggak berteman? Nggak pernah ya? Ya kita ketemu ya udah biasa aja, hai tapi nggak berteman. Kalau saya berteman itu ya benar-benar kalau saya udah curhat-curhatan, udah deket lah, itu teman saya. Kalau misalnya dalam grup kayak saya satu komplek sama ibu siapalah, ibu siapa tuh namanya, let's say nah namanya pun aku lupa kan, tapi saya ketemu terus. Ya balikin aja kalau nggak ikhlas. Loh, balikin aja kalau nggak ikhlas itu urusan dia mbak, bukan urusan saya. Kenapa dia kasih awalnya? Secara baju itu kalau sudah diberikan kepada orang lain mbak, itu udah bukan lagi milik dia. Kalau dia tidak ikhlas, pertama itu adalah urusan dia sendiri, ya. Dan kita itu sebagai seorang muslim tidak boleh mengungkit barang-barang yang sudah kita berikan. Nah, kebetulan baju itu pun sudah saya berikan kepada kepada orang yang membutuhkan, ya, orang yang membutuhkan. Saya berikan pada saat itu dengan baju-baju yang lain-lainnya, gitu ya. Jadi kalau dia ingin meminta baju-baju ataupun makanan-makanan itu urusan dia, bukan urusan saya mbak. Apa yang dia sudah berikan kepada saya, selama itu saya tidak pernah memaksa, itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab dia nanti ke akhirat nanti. Kenapa dia meminta itu segalanya? Ya, semua yang dia berikan itu dia minta-minta, terus dia putar balikan fakta. Dia katakan kalau saya meminta-minta, saya tidak pernah meminta-minta kok.
Nggak pernah saya meminta-minta. Pada saat misalnya gini, dia ternyata udah bayar bill, terus aku lagi nyanyi-nyanyi di atas panggung atas suruhan dia. Denisa nyanyi. Aku nyanyi, ya, aku nyanyi. Terus aku turun, yuk tadi tuh berapa kita pupuan itu saweran. Gak usah, udah deh, udah. Siapa yang bayarin? Udahlah, udah kita aja. Loh, kalau aku berpikirnya oh ya udah. Tapi gini teman-temannya, saya sendiri juga pernah, ya, dan tidak usah saya ungkit-ungkit sih, ya. Yang kita karaoke itu, yang di akhir-akhir itu kita karaoke itu saya yang bayar. Itu sekitar 1.200.000-an gitu saya bayar sendiri. Itu ada diomongkan? Nggak ada. Ada diungkit? Nggak ada. Jadi yang diungkit itu adalah apa yang dia lakukan, terus dia ungkit-ungkit lagi, gitu ya. Pada saat makan, pada saat itu pun gimana gitu, saya yang bayar, saya ungkit? Enggak. Ngapain? Makanan aja kok diterima aja udah syukur alhamdulillah. Jelek-jelekin mami, yang dilihat, yang ya dilihat akrab gitu mbak. Coba mbak lihat lagi, kayaknya dia orang deh mau deket-deket saya, mau akrab-akrabin saya. Ya masa saya duduk ibaratnya ketemu sama orang beberapa kali, jauh-jauh, nggak mungkin lah begitu. Oh ya. Basa-basi baik. Jangan juga mau gratisan terus. Saya kan sudah saya sampaikan ke mbak, saya juga melakukan pembayaran. Saya ngomong gratis aja nggak enak ya, karena bukan mulut dia aja yang saat itu makan itu, bukan perut dia aja yang diisi, ada tuh orang-orang lain juga. Kesannya itu menyinggung teman-teman lain loh, saya nggak enak, ya kan? Tolonglah mbak, berpikiran itu jangan seluas ember gitu loh mbak. Nggak mungkin saya itu, masya Allah luar biasa. Saya nggak kekurangan duit mbak, ya. Saya nggak kekurangan duit, alhamdulillah. Dan saya juga capek menjelaskan sama orang-orang yang cuman pemikirannya segede ini nih, susah. Ya. Apa tuh? Mami kali aja mau sedekah bantu adikku yang habis kena musibah kebakaran di PAL 9 kemarin Mi. Apa itu di Palembang 9 kemarin? Iya, ya kalaupun misalnya ada itu kemarin seperti yang di Lahat, kami melakukan galang dana sosial gitu ya, untuk kebakaran, untuk kebanjiran, ya kami lakukan lah, santai baik. Mi, katanya kamu punya utang. Makanya mbak, dia tuh banyak banget berurusan dengan utang piutang gitu. Kalau saya kan nggak ada urusan dengan utang piutang mbak. Kayaknya mbak harus belajar lagi deh, konten itu buat saya atau buat orang lain. Jadi inilah bahayanya penggiringan opini publik. Siapa yang dia tuju, tapi orang menuju ke yang lain. Jadi dia itu sekali cebur mandi sekaligus minum air sekaligus mandi gitu kan. Jadi kena semua, orang yang dia sirikin tuh kena semua. Saya tidak pernah berhutang apapun sama dia, ya. Saya tidak pernah berhutang apapun sama dia. Apa yang dia berikan kepada saya, ya alhamdulillah waktu itu ya, saya anggap itu adalah love bombing dia ke saya untuk menunjukkan kalau dia itu sebegitu care-nya ke saya, gitu ya. Diputar biasalah Bu, kalau orang yang munafik kalau ngomong diputar balikan, mintanya disawer terus. Oh ya, mintanya disawer terus ya. Ya. Jadi itu saat itu dia benar-benar memberikan kayak ini loh, aku nih care banget sama kamu gitu kan ya. Tetapi ya pada saat dia lakukan itu saya juga merasa punya boundaries gitu kan ya.
kayak punya ada apa nih orang. Nah, tapi misalnya tunggu bentar ya. Misalnya tadi tuh dia sudah tak bayar. Terus oh ya udah lain kali aku yang bayar. Karena hal seperti itu sih yang terjadi dalam pertemanan kami selama ini gitu. Kita nggak ngotot-ngototan. Ya enggak. Ini itu premanisme ya kalau aku bilang ya. Bukan maksudnya gitu. Maksudnya tuh apa ya? Kasar banget gitu loh. Oh ya udah nanti kita yang bayar ya kayak gitu. Seperti itu sih. Bukan yang kayak gimana banget lah. Saya hitung-hitung juga cuman seberapa itu, tapi caranya dia mengancam. Kamu kalau nggak lakukan ini saya akan kayak giniin kamu. Oh saya nggak bisa dibawa ancaman gitu. Dan hari gini kayaknya udah nggak zaman deh ancam mengancam, ingin menjelek-jelekkan. Kalau dia punya malu ya seharusnya malu ya sebegitu. Tapi kan dia kan didukung dari kata-kata pelakor, didukung dari orang-orang yang nggak punya hiburan gitu. Jadi seneng dengan hiburan-hiburan seperti ini gitu loh. Ciri-ciri NPD kelihatan kalau jahat. Oh. Aku kopinya itu Old Town Coffee. Mami hari ini kemana? Aku hari ini ke mall. Apa aja lah. Mau cuci rambut aku. Mata menyala dia. Gitu ta. Nggak ada, saya sudah tidak usah karena saya ingin melindungi. Saya nggak mau berteman sama orang kriminal, nggak mau. Saya tidak mau mempunyai orang-orang yang punya kriminal mindset, ya, gitu ya. Guys, apa tuh namanya? Rambut facial terus shopping asiknya. Iya, dan nggak ada sampo, belum beli sampo. Ya. Masya Allah, terima kasih. Salon-salon muslimah ya, Mam. Di mana ya? Bawaannya panas terus lama-lama gerah. Oh, orang baik tulus tapi kalau udah disakitin bakal brutal dan dia akan ingkit semuanya. Paham. Someone ya itu artinya dia tidak begitu tulus dan dia tidak punya yang namanya harga diri. Kenapa harus merasa disakitin? Kalau memang misalnya dia tidak layak untuk kamu, lepaskan, jauhin. Apa yang membuat kamu merasa kalau kamu berhak memegang dan atau menghancurkan nama orang? Kualitas diri kamu nggak ada. Kamu nggak punya harga diri. Ya, orang yang punya kualitas diri tidak akan melakukan itu. Yaitu tadi kembali. Kalau orang punya konsep mental, itu premanisme, mental orang yang kriminal ya, mental kriminal, penjahat ya memang akan kayak gitu walaupun dibalut dengan apapun gitu ya. Kalau saya ya kalau memang sudah misalnya saya ajak nih 3 kali orang nggak mau datang cukup, nggak akan saya ajak lagi karena saya tahu harga diri saya. Ya udah berarti orang ini tidak mau berteman sama saya lah. Terus apa? Kita mau jelek-jelekkan dia, kita mau hancur-hancurkan dia, ngapain? Orang dia juga nggak mau berteman sama aku, udahlah, kesian deh lu, gitu. Nggak usah bahas terus, jadi kelihatan samanya. Dihitung apa tuh Mbak? Kalau kebaikan itu masih bisa dihitung, artinya baru sedikit kebaikan yang diberi ke orang. Begitu ya Mbak? Bagus diam aja lah Bu. Iya sih emang ya, jangan dibahas yuk. Ngapain dibalas Mbak? Jatuhnya apa bedanya dia sama Mbak? Paling mulia kalau Mbak diam aja. Iya, cuma kadang-kadang netizen ini benar-benar tajam gitu. Apalagi yang sudah sangat terkontaminasi gitu loh.
Mbak. Sampai akhirnya itu ya nggak salah juga sih kalau kita mencoba untuk memberikan penjelasan yang seimbang ya Mbak ya. Mau diterima nggak diterima ya itu urusannya mereka lah gitu kan ya. Namanya kalau hati udah bengkok ya bengkok aja, no matter what. Kalau dia udah benci ya benci aja gitu ya gitu. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa lagi terselamatkan, bukan untuk dia menyukai saya loh, dia stop untuk berpikiran menambah dosa untuk diri dia sendiri ya. Ya sudahlah kalau emang udah insaf Bu. Insaf, kau pikir aku tadi apa, aur-auran? Menjelaskan yang benar, jangan sampai menyalahkan. Iya, pinter ngomong nenek ini. Ya kalau misalnya semua orang yang kamu bilang pinter ngomong itu penipu semua, berarti ustadz-ustadz, guru-guru semuanya penipu dong. Motivator-motivator itu semuanya penipu dong. Ya. Karena mereka semua pinter. Nah, jadi kepintaran orang berbicara itu, Mbak, semuanya itu ibarat ilmu itu kita bisa gunakan untuk kebaikan, ada juga digunakan untuk kejahatan. Salah satunya kemampuan orang untuk menjadi public speaking. Yang mungkin dia juga punya ilmu, bagusnya lagi dia punya ilmu di situ. Terus dia speak up. Dia berbicara, dia menjadi motivasi, dia apa gitu kan. Saya nggak perlu ada ngeles-ngeles karena tidak ada yang harus saya dapatkan dari saya mau pencitraan ataupun apa, nggak usah. Saya nggak butuh. Ya, saya udah butuh, udah cukup untuk makan, saya udah cukup, saya tidak mencari uang di TikTok, insya Allah, ya. Jadi kepintaran orang itu ya digunakan untuk kebaikan, jangan disamaratakan, gitu. Ada juga kepintaran orang, kemampuan dia untuk menjatuhkan orang lain, untuk menghujat, untuk ada juga, ya. Nah itu pinter-pinternya netizen, kebijaksanaan netizen. Masih sama Pak Gub Bu. Oh Dani. Dani kayaknya kamu tahu banget deh Dan. Coba kamu yang cerita deh Dan. Ya, saya sama Pak Gub ketemunya di mana? Ada fotonya nggak Dan? Ada fotonya. Saya mungkin lagi dipeluk, saya sedang apa-apa kayak gitu. Ada. Abi Mira juga nih, udah terlalu jauh kayaknya dia ini. Ada, fotonya ada. Iya, katanya benci. Iya, Jilbabnya instan, Mbak. Udah Mami gak usah dibahas. Iya beneran ya say. Jadi tolong teman-teman juga tidak usah terprovokasi. Ya kita tetap aja dalam menyikapi segala macam hal itu kita tetap berpikiran positif aja. Seperti banyak sekarang yang sedang viral juga tentang apa itu yang ditabrak itu kan ya. Naik lagi dia punya, terus dikorek-korek lah dia segala macam. Ada yang berpikiran dia kan sudah ditangkap. Ya kan ngapain lagi ngebuka inilah gara-gara kebablasan kita ini. Kalau dulu yang dilihat itu cuman kasusnya itu apa, misalnya dia nabrak orang sampai mati, udah dia akan dihukum seperti itu. Tapi saat ini karena kebablasan hukumnya itu sampai kemana-mana, ya kan. Nah ini kembali lagi ada dua mata pedang, ada bagusnya, ada tidak bagusnya kayak gitu kan ya. Tapi ini kembali lagi kita akhirnya kembali ke dunia barbaran. Semoga saja penegak-penegak hukum ini lebih aware ya dengan namanya undang-undang ITE ini. Dan undang-undang ITE ini harusnya jangan dianggap ini mah perkara apa tuh sayang? Maaf. Pasal apa katanya? Pasal abal-abal kayak gitu ya. Oke lah ya, sudah dulu ya.